Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Ratnawiguna dari tingkat 4C, jurusan Pertanian, Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan hasil rencana usaha atau bisnis plan yang telah saya buat dengan judul Umah Mushroom. Dalam rencana usaha atau bisnis plan yang saya buat, ada 4 pokok bahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama mengenai identitas perusahaan, yang kedua mengenai latar belakang perusahaan, yang ketiga mengenai aspek pasar, dan yang keempat mengenai aspek finansial. Langsung saja pada pokok bahasan yang pertama mengenai identitas perusahaan. Nama perusahaan yang akan saya bangun adalah Umah Mushroom. Bidang usahanya yaitu budidaya jamur tiram, dan jenis produk atau jasanya yaitu produk jamur tiram segar. Status kepemilikan adalah milik perorangan. Alamat perusahaan berada di Desa Salbu, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Nomor telepon dan email yang bisa dihubungi tertera pada layar. Umah Mushroom memiliki visi dan misi. Visinya menjadi perusahaan pembudidaya jamur tiram yang unggul dan konsisten dalam menghasilkan produk yang berkualitas serta mampu bersaing dengan industri yang sama. Misinya yang pertama menerapkan teknik budidaya yang profesional agar menghasilkan jamur tiram yang berkualitas. Yang kedua, melakukan perawatan secara teratur agar kualitas jamur tiram tetap terjaga. Dan yang ketiga, meningkatkan disiplin setiap unsur perusahaan agar dapat mempertahankan etos kerja yang maksimal. Selanjutnya pada pokok bahasan yang kedua, yaitu latar belakang perusahaan. Latar belakang ini bermula dari kondisi pandemi seperti saat ini menjadikan anggota keluarga bekerja dari rumah. Usaha budidaya jamur tiram bisa menjadi kegiatan yang bermanfaat dan produktif bersama keluarga. Tenaga kerja berasal dari lingkungan keluarga dan tetangga sekitar yang sudah dikenal baik sehingga memudahkan untuk bekerja sama. Yang kedua, latar belakangnya yaitu usaha ini dipilih atas beberapa pertimbangan, diantaranya kebutuhan pasar yang semakin meningkat, perawatan budidaya yang mudah, biaya investasi yang relatif rendah, peluang yang besar akan kebutuhan alternatif pangan yang sehat di masa kini dan mendatang, serta potensi pengembangan usaha yang luas, terutama di bidang kuliner sehat. Latar belakang yang ketiga, saat ini banyak petani jamur yang kewalahan untuk memproduksi jamur tiram karena banyaknya permintaan. Berdasarkan pernyataan petani jamur di sini, pada hari biasa permintaan pasar hanya sekitar 300 kg per hari. Namun semenjak pandemi COVID-19, permintaan meningkat sebanyak 1 ton per hari. Tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi dan masih sedikitnya produksi jamur menjadikan bisnis ini memiliki peluang yang sangat menjanjikan. Pokok bahasan yang ketiga mengenai aspek pemasaran. Pemasaran jamur tiram menerapkan strategi pemasaran STP dan marketing mix. STP dibagi menjadi segmentasi, target, dan positioning. Segmentasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, segmentasi berdasarkan geografi. Pemasaran jamur tiram dipasarkan di wilayah Kecamatan Majenang dan sekitarnya. Yang kedua, segmentasi demografi. Jamur tiram dipasarkan untuk rumah tangga konsumen dan industri pengolahan. Dan segmentasi psikografi, di mana jamur tiram dipasarkan pada masyarakat yang peduli akan kesehatan dan menggunakan jamur tiram sebagai alternatif pangan yang sehat. Target pasar jamur tiram adalah masyarakat golongan menengah ke bawah yang membutuhkan alternatif pangan sehat dengan harga yang terjangkau atau relatif murah. Positioning atau yang sering disebut dengan keunikan produk, sehingga menjadikan produk yang kita hasilkan berbeda dengan produk yang di pasaran. Jamur tiram yang saya hasilkan yaitu produk jamur tiram yang
bebas pestisida dan bahan-bahan kimia. Strategi pemasaran yang selanjutnya yaitu marketing mix. Yang pertama, produk. Produk yang ditawarkan berupa produk jamur tiram segar. Produk dijual dalam kemasan plastik untuk target skala rumahan dengan berat 1 kg dan setengah kilogram. Price atau harga. Strategi harga yang kami tawarkan ini di bawah harga pasar dengan harga Rp12.000 per kilogram. Sedangkan jika di pasaran harga jamur tiram mencapai Rp15.000 per kilogram. Selanjutnya, place atau lokasi atau tempat. Lokasi kegiatan budidaya jamur tiram berada di Desa Salebu, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Lokasi dipilih karena sesuai dengan syarat tumbuh jamur serta akses jalan yang mudah dan dekat dengan pusat kota. Selain itu, place juga diartikan dengan saluran pemasaran. Saluran pemasaran jamur ada dua, yang pertama pemasaran online dan kedua pemasaran offline. Pemasaran offline, salurannya yang pertama yaitu dari produsen, kemudian dipasarkan ke agen atau pengepul, selanjutnya ke pedagang pasar, dan selanjutnya sampai ke tangan konsumen. Sedangkan saluran pemasaran online dari produsen langsung sampai ke konsumen dengan pemesanan via media sosial atau dengan sistem pesan antar. Selanjutnya, promotion. Promosi yang dilakukan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp yang dapat diakses oleh semua konsumen yang ingin membeli. Pokok bahasan yang terakhir mengenai aspek finansial. Dalam mendirikan sebuah perusahaan diperlukan biaya investasi atau modal investasi. Modal investasi dipakai untuk membiayai pendirian suatu perusahaan, pembelian lahan, pembelian peralatan dan mesin, serta barang modal lainnya. Modal investasi yang dibutuhkan untuk pendirian perusahaan budidaya jamur tiram sebesar Rp13.410.000. Selanjutnya, biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap yang dikeluarkan untuk membiayai gaji dan penyusutan peralatan. Sedangkan biaya variabel dikeluarkan untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menunjang budidaya jamur tiram. Total biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan sebesar Rp148.794.400. Sehingga jika ditotal dari modal investasi, biaya tetap dan biaya variabel didapatkan hasil sebesar Rp162.204.000. Sumber pendanaan budidaya jamur tiram berasal dari modal sendiri dan pinjaman. Jumlah modal sendiri mendapatkan proporsi 69% dengan total biaya sendiri sebesar Rp112.040.000 dan modal pinjaman dengan proporsi 31% sebesar Rp50 juta. Modal pinjaman berasal dari bank dengan tingkat suku bunga bank sebesar 7%. Pelunasannya dibayarkan dengan biaya pokok sebesar Rp10 juta per tahun dan bunga sebesar Rp3.500.000 per tahun. Proyeksi laba rugi per tahun. Penerimaan dari penjualan produk jamur tiram sebesar Rp194.400.000. Total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp148.794.400, sehingga mendapatkan laba bersih sebesar Rp45.605.600, sehingga diperoleh RC sebesar 1,30. BEP usaha budidaya jamur tiram dibagi menjadi dua. Yang pertama, BEP harga sebesar Rp127.000.000
Rp264.242 per tahun. Sedangkan BEP produksi sebesar 10.499,3 kg per tahun. Selanjutnya analisis NPV, BC, dan IRR. Gross BC diperoleh sebesar 1,19 di mana lebih besar dari 1 sehingga dikatakan layak. Dan net BC diperoleh sebesar 2,06 dan lebih besar dari 1 sehingga dikatakan layak. Dan IRR diperoleh sebesar 69,73% di mana lebih besar dari tingkat suku bunga bank yaitu 7% sehingga dikatakan layak. Dan NPV diperoleh sebesar 70% di mana lebih tinggi dari tingkat suku bunga bank sehingga dikatakan layak. Kesimpulan dari bisnis plan ini adalah usaha budidaya jamur tiram ini dikatakan layak karena beberapa faktor yang sudah disebutkan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Semoga bisnis plan ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.